tolong kami, kuduskan kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Allah, kuasa Tuhan menyertai kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari pertama kita kebaktian dalam tahun 2022 ini. Haleluya. Kita sering membaca untuk perjamuan kudus, namun saya belum pernah menjelaskan, menguraikan itu. Karena itu ya, saya ingin menjelaskan atau menguraikan kebenaran firman yang kita nikmati, ya. Sering kita baca di dalam 1 Korintus itu, ya. Haleluya. Coba kita akan mendengar, kita akan merenungkan kebenaran firman yang ya terdapat di dalam jadi terlebih dahulu ya di dalam sakramen, ya. Jadi sakramen itu maksudnya apa ya? Sakramen, ya. Sakramen itu adalah satu ritual kudus yang ditetapkan Kristus untuk menghayati keberadaan kekristenan. Sakramen. Untuk kita ini ada 2 sakramen, tetapi yang saya akan uraikan pada saat ini adalah hanya khususnya mengenai sakramen perjamuan kudus, ya. Jadi sakramen adalah ritual kudus yang ditetapkan Kristus untuk menghayati keberadaan kekristenan. Dan sekarang kita akan merenungkan keberadaan kekristenan. Keberadaan kekristenan itu apa sih yang dibanggakan kekristenan itu? Atau apa di dalam kekristenan ini ya yang mendasari semuanya ini? Adalah keberadaan kekristenan itu adalah salib Kristus, ya. Puji nama Tuhan. Kemudian kita akan melihat makna dari perjamuan kudus itu, ya, dari sakramen tadi, ya. Yang pertama adalah, yang satu adalah memperingati kematian Tuhan. Jadi sakramen perjamuan kudus ini dulunya diawali dengan memperingati kematian Tuhan, tapi diawali dulu adalah kita mengawali dulu adalah dari perjanjian lama, yaitu dari keluarnya bangsa Israel, ya, dari Tula. Tula itu ada 9 tula, kemudian tula yang 10 ini adalah jarang untuk dibahas, ya. Karena itu adalah menyangkut dari kekristenan ini. Tula yang 10 itu adalah mengenai kematian Kristus. Sebenarnya tula ke-10 itu adalah pengorbanan anak domba. Pengorbanan anak domba. Pengorbanan anak domba inilah yang menubuatkan tentang Tuhan Yesus, ya. Di antaranya, ya, bahwa tulangnya tidak boleh dipatahkan, gitu. Dan ternyata begitu pengorbanan Tuhan Yesus itu di kayu salib itu, ya, orang yang disalib itu tidak boleh sampai sore harus sudah diturunkan, ya. Dan kalau tidak mati itu dihancurkan, kakinya dihancurkan supaya mati, tulang kaki garisnya ini dihancurkan. Dan ini adalah anak domba Allah, ya. Anak domba Allah itu adalah yang digambarkan pada waktu itu adalah
tentang anak domba itu adalah menggambarkan tentang kematian Tuhan Yesus. Karena itu adalah keselamatan. Kalau yang pertama dulu kita yang diperingati itu adalah mereka pada waktu itu ya ada pengorbanan anak domba ya yang darahnya itu dilaburkan di jenang pintu atau di kusen. Rumah-rumah di Mesir yang dimana ada darah ya ada dilaburi darah, diolesi darah anak domba ini, maka di dalam rumah itu tidak ada kematian. Tetapi semua rumah yang tidak ada tanda darah, maka malaikat maut masuk ke sana dan membunuh semua anak sulung, dari anak sulung raja sampai anak sulung semuanya, pokoknya anak sulung itu dibunuh semuanya. Nah inilah dasar awal ya, awal pertama daripada gambaran ya tentang kematian Tuhan Yesus digambarkan atau untuk diperingati. Yang itu adalah seperti gambaran saja. Itu adalah kematian anak sulung. Karena pada waktu itu pada tula yang ke-10 ini ya, pada tula ini semua anak sulung mati. Kecuali rumah-rumah yang ada tanda darah. Di situ anak sulungnya atau di situ tidak ada kematian, malaikat maut tidak datang ke sana. Ya. Ini awal ya, awal pasca pertama yang dikerjakan oleh bangsa Israel. Tapi ini adalah gambaran kematian anak sulungnya adalah kematian anak sulung yang kemudian ada domba Paskah. Ini adalah gambaran bahwa domba Paskah yang sebenarnya itu adalah 2000 tahun yang lalu yang dikorbankan, yaitu Tuhan Yesus yang dikorbankan. Alkitab mengatakan inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia ya. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mencah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku ya. Saya ulangi bacanya, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Jadi pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan Yesus itu mengambil roti. Saya katakan tadi bahwa yang pertama dulu itu adalah gambaran saja, gambaran dari anak domba yang sesungguhnya. Nah, anak domba yang sesungguhnya ini bukan domba, tapi anak domba yang sesungguhnya ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang membawa, bukan domba Paskah, tapi ada membawa jiwanya sendiri untuk dipersembahkan ya. Puji Tuhan ya. Pada waktu itu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mencah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi Tuhan Yesus membuat roti dipecah-pecahkan. Kalau sekarang sudah zamannya sudah modern ya. Pada waktu itu rotinya itu harus roti tidak beragi dan sebagainya, ada syarat-syaratnya. Sekarang sudah modern, rotinya sudah dibuat sedemikian rupa, dibuat praktis ya, seperti hosti ya, dibuat praktis. Itu sebenarnya roti saja, sama saja ya. Tapi itu bukan roti biasa, tapi ini adalah gambaran ya, gambaran untuk Tuhan Yesus menyerahkan dirinya. Ya. Yang kedua adalah makna yang kedua, arti yang kedua,
1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaterakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaterakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku, peringatan akan Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu ya, memang pada waktu yang pertama dulu ada macam-macam, harus makan dengan sayur pahit dan sebagainya. Tapi pada saat yang keselamatan yang sesungguhnya, domba Paskah yang sesungguhnya yang datang, yaitu Tuhan Yesus sendiri, maka dia mengambil roti tunjukkan, ya, roti tunjukkan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ya, dia mengambil roti. Ya, kalau sekarang itu hosti. Ya, dulu waktu zaman saya kecil masih roti kemudian dipecah, dipotong 4 persegi gitu, kecil-kecil gitu ya. Perkembangan zaman itu hanya sarana saja. Tidak apa-apa, sarana saja kok. Ya. Tapi yang sesungguhnya itu adalah Yesus. Ya. Kemudian Yesus mengambil cawan, dan cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaterakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Karena itu perjanjian lama itu umumnya disebut dengan perjanjian lama. Kemudian diperbarui dengan perjanjian baru. Ya. Berarti perjanjian lama itu gagal. Iya, yang gagal itu bukan Tuhannya, tapi manusianya yang gagal. Alkitab katakan semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah, semua orang sudah jatuh di dalam dosa. Ya, karena itu dikatakan bahwa dalam perjanjian lama ini gagal, karena manusianya yang gagal, bukan Tuhannya yang gagal. Nah, kemudian Tuhan mengadakan perjanjian baru. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu dan sebagainya, bla 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 ya. Tuhan Yesus memberitahukan itu perjanjian baru, dan perjanjian baru itu tidak mungkin gagal karena Yesus sendiri tidak gagal, karena Yesus sendiri dia menyerahkan nyawanya untuk mengorbankan. Ya, jadi Tuhan itu adil, tiap-tiap kesalahan itu harus dihukum. Ya, dan semua orang sudah melakukan kesalahan, karena itu harus dihukum. Nah, dihukumnya bagaimana? Ada seorang yang menggantikan, yaitu Yesus. Dia menggantikan kita. Seharusnya kita yang dihukum, seharusnya kita yang menanggung sengsara itu. Tetapi Yesus, dia menggantikan kita. Seharusnya kita, ya, tapi Yesus dia naik ke gantungan ke kayu salib, ya. Dia menanggung segala kesalahan kita. Saya mikir bagaimana satu bisa menanggung semuanya? Iya, Alkitab menjelaskan karena satu orang maka semuanya kehilangan kemuliaannya, semuanya jatuh dalam dosa. Karena satu orang juga maka dosa itu boleh dipatahkan. Ya, pengorbanannya kalau sementara pada waktu Musa, ya, Musa sampai zaman Tuhan Yesus. Sementara itu mereka mengadakan korban keselamatan dan sebagainya, tapi hanya dari darah domba, darah lembu. Ya, itu adalah korban untuk keselamatan. Tapi bagaimana mungkin keselamatan itu hanya dihapus oleh darah binatang? Tidak bisa. Tetapi di dalam perjanjian baru itu ditegaskan bahwa anak domba Allah, ya. Jadi Yohanes Pembaptis pernah berkata, inilah anak domba Allah yang mengatur dosa isi dunia ini. Ya. Saudara yang mengasihi Tuhan, dan Tuhan Yesus mengatakan sendiri mengenai tubuh dan darahnya, yaitu menunjukkan
roti, ya, menunjukkan roti tubuh, ya, dan darahnya. Inilah tubuhku, roti ini yang diserahkan karena untuk memperingati aku. Kemudian cawan ini adalah perjanjian baru, cawan. Kalau sekarang kita sudah praktis sekali, kecil-kecil. Kalau zamannya Tuhan Yesus dulu, ya besar, ya, caranya beda, ya, sarananya beda lagi, ya, puji nama Tuhan. Tapi itu hanya sarana saja. Yang penting adalah maknanya, artinya, maknanya bahwa roti itu adalah menggambarkan tubuh Yesus, bahwa darah cawan itu adalah menggambarkan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Tuhan Yesus sendiri. Ya, ini pengertiannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, dan pengertian yang berikutnya adalah yang ketiga, ya, 1 Korintus pasal 11 ayat 26 katakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya, puji Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya. Memberitakan pada siapa? Gitu ya. Memberitakan pada siapa? Saudara, memberitakan pada siapa? Tuhan Yesus itu gimana sekarang? Ya, tidak usah dijawab, tapi saudara, Tuhan Yesus di mana sekarang? Semua nabi mati, ya. Beberapa orang yang tidak mati memang ada, ya. Tapi Alkitab mencatat, di antaranya Elia, Musa, Henok, ya, saya tidak mati. Tapi yang lainnya semua nabi-nabi semua mati, ya, nabi-nabi semua mati. Karena itu, ya, kalau kita melihat, ya, saya masih terkesan sekali bahwa kemana-mana saya itu minta tuntunan GBS, ya. Saya kemana GBS, Global Position System, ya. Jadi mana saya ke sana? Apalagi kalau saya sudah pernah ke rumahnya seseorang, ya, kemudian saya simpan di situ. Saya pergi lagi walaupun berbelit-belit bisa nyampe di sana, ya, asal tidak hilang ini programnya ini, ya. Nah, kalau kita masih misalnya kita mau pergi ke surga, itu bagaimana ke surga? Naik apa ke surga itu? Ya, saya pikir kendaraannya belum ada ke surga itu. Ke planet lain, ke bulan sudah ada, ya. Bahkan saya mendengar ada tawaran, ya, ada tawaran untuk pasangan muda, ya, pasangan muda yang mau pergi ke Mars. Barangkali sini ada yang mau daftar. Biayanya murah, hanya 100.000. Berangkatnya saja, pulangnya tidak ada kendaraan. Jadi kalau sudah berangkat ke sana tidak bisa pulang, ya sudah di Mars. Kalau mau, ya coba-coba kita daftar ke sananya. Katanya di sana ada kehidupan. Tetapi Alkitab mencatat, ya, bahwa nanti akan terjadi, semua akan lenyap, akan ada guncangan. Ternyata kalau saya periksa ayat-ayat itu, ya, ternyata guncangan itu bukan hanya di bumi, di Mars itu juga goncang, langit juga goncang, jadi sana juga goncang. Jadi sama-sama saja, ya. Ke Mars bukan berarti selamat untuk tidak ada hukuman, tidak ada akhir zaman, bukan. Ternyata di Mars juga nanti goncang, karena langit juga goncang, saudara. Ya, bahkan pemberitaan kematian Tuhan Yesus ini untuk disampaikan pada siapa? Disampaikan kepada surga, ya, disampaikan kepada malaikat-malaikat, ya. Malaikat-malaikat itu dia, kalau dia sudah melihat, ya, bahwa Yesus sudah mengalahkan maut, dia mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, ini kita beritakan. Seberapa banyak kita makan dan minum perjamuan kudus, pada waktu itulah kita memberitakan kematian Tuhan. Kepada siapa? Kepada malaikat, pada di surga, kerajaan surga, ya. Itu kita
kita diberitakan. Nah, itu ada peperangan rohani, ya. Itu malaikat-malaikat itu akan menjadi bersemangat dan bisa mengalami kemenangan-kemenangan, ya. Jadi pemberitaan kematian Tuhan itu, ya, bukan hanya diberitakan kepada manusia saja, tetapi juga diberitakan kepada malaikat-malaikat, ya. Yang di sana dijelaskan bahwa Yesus mati. Yang sana dijelaskan bahwa hei maut, di manakah sengatmu? Ya, artinya apa? Kematian. Saudara-saudara, luar biasa. Tuhan Yesus itu sebelum Yesus bangkit, ya, sebelum Yesus bangkit itu ada dua pendapat. Ya, ada orang yang berpendapat orang mati ya sudah mati, ya. Dan ada kebangkitan, orang Saduki. Tapi orang lain, ya, ahli Taurat pun dia percaya kalau sebetulnya ada kebangkitan. Kita melihat bahwa kematian itu sebagian orang tidak percaya kalau ada kebangkitan. Tuhan Yesus waktu ada di dunia ini dia membuktikan bahwa ada kebangkitan. Anak seorang janda perempuan Nain dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ada banyak orang, beberapa orang yang kemudian salah satu di antaranya mati, Lazarus yang sudah mati 4 hari, ya, anak Yairus, ya, dan Lazarus itu sudah mati 4 hari. Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus tahu kalau Lazarus ini akan mati, tapi Tuhan Yesus membiarkan. Untuk apa? Supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Dan pada hari yang keempat itu Tuhan Yesus datang dan bertanya, di mana kau letakkan Lazarus? Mereka, Marta dan Maria menunjukkan, ya. Kemudian singkat cerita, pada waktu itu kubur tidak seperti di sini, ya, kubur. Tapi maksud saya pada waktu itu, ya, sekarang itu juga ada kuburan seperti di sini, di tanah seperti di sini, Mas, sudah ada begitu. Tapi pada zaman Tuhan Yesus tidak begitu. Adalah bahwa satu pereng atau gampeng yang digali, kemudian di situ diletakkan tubuh dan tutup oleh batu besar, ya. Nah, pemberitaan ini, ya, kematian dan kebangkitan kepada malaikat-malaikat juga diberitakan, ya, bahwa Yesus itu dia mati memang, pada hari yang ketiga dia bangkit, ya. Luar biasa, semuanya dikasih Tuhan. Inilah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus, ya. Haleluya. Diberitakan kepada malaikat-malaikat pada surga, ya. Puji nama Tuhan. Kita melihat makna atau arti yang keempat adalah tubuh Kristus itu istimewa. Dalam 1 Korintus 11 ayat 27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa dalam tubuh dan darah Tuhan, ya. Karena itu adalah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu, ya. Tubuh Yesus adalah yang istimewa, ya. Puji nama Tuhan. Tubuh Yesus istimewa. Karena kalau kita makan dan minum ini harus dengan layak. Kalau enggak, itu akan membahayakan buat kita. Kita baca terlebih dahulu, ya, coba dalam ayat yang ke-29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengaku tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Si Tuhan, kita lanjutkan dulu pembacaannya dari ayat yang ke-30, ya. 30. Saya tidak catat di sini, tapi saudara boleh baca sampai ayat 32, ya. Korintus pasal 11 ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang gagal meninggal.
Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak ditimpahkan kepada kita. Ayat 32, tapi tidak saya tulis di sini ya. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghormati ya. Jadi katakan tadi, biarlah ya, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dengan cara yang tidak layak itu bagaimana? Ya, kalau kita mengalami sesuatu, kita misalnya kita membenci saudara kita, misalnya kita ada banyak hal ya yang diceritakan oleh Alkitab ya, tetapi kita menyelesaikan. Kalau kita mempunyai pikiran-pikiran kita benci terhadap orang lain, kita selesaikan pada waktunya, kita selesaikan. Maka kita makan dengan yang layak. Maka dengan tubuh dengan tidak layak itu juga tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak percaya bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus ini sudah mati dan bangkit, tidak percaya, itu maka tidak layak. Dan itu tidak ada pengampunan buat orang-orang percaya. Tapi kalau kita percaya, maka dengan layak itu ya mengakui ya, dalam ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya ya. Karena itu kita makan dengan minum, makan dan minum, kita percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita ya. Tubuh ini adalah istimewa ya. Tubuh dan darah Tuhan Yesus ini istimewa karena dia mati, tapi pada hari yang ketiga dibangkitkan ya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Dan orang-orang yang percaya, dia akan diselamatkan. Ini mendapat hidup yang kekal. Puji nama Tuhan ya, yang percaya mendapat hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ya, jadi tubuh dan darah Tuhan Yesus adalah sesuatu yang bukan main-main ya, patut kita percayai. Kalau tidak, risiko. Orang ya, saya melihat di YouTube itu ya, walaupun dijelaskan bagaimana, kalau mereka tidak percaya adalah yang pertama adalah harus percaya, makan dan tubuh dengan percaya, maka semuanya ya itu akan ada sesuatu yang diberikan kepada kita. Mujizat-mujizat diberikan kepada kita. Kita melihat mujizat terjadi bagaimana orang itu percaya ya. Kalau kita melihat perempuan Syro-Fenisia, itu orang Syro-Fenisia itu bukan orang Yahudi ya. Dia di sana dia datang pada Tuhan. Tuhan malah mengatakan bahwa roti yang diberikan pada anak terlebih dahulu tidak patut diberikan pada anjing. Tapi perempuan Syro-Fenisia ini katakan, ya, tapi anjing itu makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak itu. Ya, begitu luar biasanya. Dan imannya ini menyembuhkan anaknya, ya, menyembuhkan dari sakit penyakitnya. Ya, puji Tuhan. Kalau untuk percaya, Tuhan justru akan memberikan mujizat-mujizat. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab menjelaskan di tempat Tuhan Yesus dibesarkan, di sana tidak banyak mujizat. Karena apa? Mereka tidak percaya. Mereka bilang, bukankah ini anaknya Yusuf dan Maria? Ya, mereka tidak percaya. Dari mana mereka dapat kuasa ini? Ya, sehingga mereka tidak mengalami mujizat, tidak mengalami kuasa. Di sana sedikit mujizat yang terjadi. Karena mereka tidak percaya. Karena dari mana asalnya orang itu, biasanya mereka tidak dihormati, kata Alkitab begitu. Ya, puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi yang percaya justru akan nyata, akan nampak. Justru dengan percaya, maka akan diberikan kuat kuasa itu. Ya, saudara-saudara, sekarang ini lagi marak pertanyaan
dari orang-orang ya. Di mana Tuhan Yesus berkata, aku adalah Mesias? Ya. Di mana berkata, aku adalah Allah? Ya. Coba tunjukkan satu ayat. Ya, saudara-saudara, kalau saya pikirkan, mereka nggak tahu ya. Pada waktu itu bagaimana sakralnya, ya, sakralnya. Menyebutkan saja, itu mereka nggak berani. Menyebutkan saja, ini budaya yang harus dilestarikan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu menyembuhkan, kalau membaca ayatnya YHWH tidak disebutkan YHWH, tapi menyebutkan Elohim. Ya, ini adalah budaya. Mereka tidak berani. Kalau mereka berani menyebutkan itu mati. Ya, bayangkan, ini budaya yang tidak boleh dirubah. Kita ini sama-sama orang Timur. Ya, di sana Timur Tengah lagi, lain lagi ya, lebih ini. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ya bahwa Yesus itu punya luar biasa. Tidak boleh kita menyebutkan itu, tetapi puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kita percaya mujizat akan ditunjukkan. Ya, mujizat-mujizat akan ditunjukkan. Ya, dengan kita percaya Yesus, ya, mujizat ditunjukkan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata pada Thomas, kau percaya karena kau melihat, ya. Tapi berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Ya, siapa itu kita ini? Kita ini percaya walaupun tidak melihat. Tetapi tadi saya katakan, di mana Yesus itu berada sekarang? Semua nabi mati, ya. Orang semua mati, hanya beberapa aja yang tidak. Alkitab sudah mencatat. Tapi semua orang mati, nabi-nabi mati semua ya, kecuali Elia. Ya, itu. Kemudian sekarang Yesus di mana? Yesus tidak mati. Yesus dia memang mati, tapi pada hari yang ketiga bangkit. Dan Yesus naik ke surga. Ya, Yesus naik ke surga. Berarti Yesus sekarang ini berada di surga. Secara rohani berada bersama-sama dengan kita. Tetapi secara fisik dia berada di surga dengan tubuh kemuliaannya, dengan tubuh yang baru. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu ya, saya melayani penghiburan di Mergosono. Ya, saya memberikan pertanyaan, ya, tapi tidak usah dijawab. Ya, pada waktu itu, yang masuk surga itu roh atau tubuh? Ya, tidak usah dijawab. Sekarang pun tidak usah dijawab ya. Sementara adalah roh yang masuk surga. Ya, sekarang ini ya roh penjahat itu dia ada di tempat penantian atau tempat peristirahatan terakhir. Ya, kalau rohnya itu berada, tempatnya itu apa sebetulnya? Disebutkan adalah di Firdaus atau di pangkuan Bapak Abraham. Ya. Lalu tubuh gimana? Tubuhnya itu ada di kubur. Tetapi Alkitab katakan bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Pada nafili yang terakhir berbunyi, orang mati akan dibangkitkan. Dan dengan tubuh yang baru. Nah, tubuh inilah yang masuk surga nanti. Sekarang masih dikubur tubuh itu. Tapi nanti itu ya, tubuh itu masuk ke surga nanti, ya, pada nafili yang terakhir itu, pada nafili terakhir dibunyikan itu. Tuhan Yesus memberikan contoh dulu. Kalau orang mati bangkit, Tuhan Yesus memberikan contoh dulu, membuktikan bahwa anak seorang janda perempuan Naim hidup, Lazarus hidup dan sebagainya. Ya, mati tapi bisa hidup. Itu membuktikan bahwa ada kebangkitan setelah mati. Baru sesudah itu bahwa Yesus sendiri yang mati, tapi pada hari yang ketiga Alkitab katakan dia bangkitan. Kemudian dia masuk surga bagaimana? Tuhan Yesus juga membuktikan. Tuhan Yesus membuktikan saudara-saudara bahwa tubuh kemuliaan inilah, ya, Tuhan Yesus atau Alkitab berkata bahwa nanti ya yang mati itu akan dibangkitkan, yang hidup diubahkan sebagai apa? Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu bagaimana? Ya seperti tubuh Tuhan Yesus, ya, yang luar biasa. Bisa makan apa ya? Ikan goreng, ya, yang
Tuhan yang dipancing oleh murid-murid itu di Danau Galilea, ya, atau Danau Genesaret, itu sama saja, cuma namanya aja beda, tapi sama daerahnya situ, ya. Nah, tubuh kemuliaan ini dia bisa makan, tetapi dia tidak dibatasi oleh tembok. Pada waktu Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya yang ketakutan, dia tahu-tahu masuk gitu aja, ya, masuk. Bagaimana tidak dibatasi oleh tembok, dia bisa masuk dari. Kemudian dia berkata, Thomas, ya, tunjukkanlah tanganmu pada, tunjukkanlah pada lubang ada di. Baru Thomas, ya Tuhan, katanya. Saudara-saudara, jadi tubuh kemuliaan itu ada, dan tubuh kemuliaan inilah yang nanti masuk ke dalam surga. Tubuh yang sementara adalah roh yang masuk dulu, ya, bukan surga yang mana, tapi yang dikatakan oleh Alkitab adalah Firdaus. Yang dikatakan oleh Alkitab adalah pangkuan Bapak Abraham, bukan Bapak Abraham itu mangku orang percaya, mangku semuanya gitu, bukan. Itu adalah bahasa apa ya? Bahasa parian kalau orang Jawa bilang, ya, begitu, ya, bahasa syair, ya, itu. Jadi itu. Kemudian nanti pada kedatangan Tuhan Yesus ada kebangkitan, dan tubuh inilah, tubuh kemuliaan inilah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, inilah yang kita melihat yang terakhir, ya, persekutuan dengan tubuh Kristus. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 16, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi inilah gambaran, ya, gambaran yang diceritakan, ya, yang mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa mengerti. Sebab apa? Sebab kemuliaan Tuhan itu begitu luar biasa. Musa menggambarkannya. Waktu Musa bertemu dengan Tuhan, mukanya bercahaya. Bangsa Israel tidak bisa melihat mukanya Musa, karena itu bangsa Musa sampai menaruh tudung, ketopong, ya. Karena itu bangsa Israel banyak yang tidak bisa mengerti, karena tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Dan ini adalah kemuliaan Allah yang disampaikan, satu rahasia, ya, yang tersimpan berabad-abad, dan pada abad yang akhir ini dinyatakan, ya, bahwa kita sekali waktu kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, sekali waktu kita akan bertemu dengan saudara kita yang sudah mati, sekali waktu kita akan bertemu dengan suami yang sudah mendahului kita, satu waktu kita bertemu dengan istri yang sudah mendahului kita. Dengan apa? Tubuh kemuliaan yang diubahkan. Haleluya. Saudara percaya ini? Haleluya. Ya, tidak percaya tidak apa-apa, karena ditutupi oleh tudung tadi, ya. Tutup. Pada zaman Musa nya begitu, bangsa Israel tidak bisa, ya, ya. Puji nama Tuhan. Tapi syukur sampai dengan sekarang ini, ya, saya pikir, ya, kitab apa yang bisa bertahan sampai ribuan tahun ini, ya, kitab apa? Tapi Alkitab inilah yang bertahan sampai ribuan tahun, ya. Wah, luar biasa, ya. Dicari salahnya malah nggak ada, ya, kecuali mereka-mereka yang sudah yang kalau Alkitab katakan untuk dihukumkan. Dia melihat karena ada tudung yang menutupinya, sehingga dia tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Tapi syukurlah bagi saudara dan saya bahwa kita boleh mengalami, boleh melihat kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati, ya. Kiranya kita semua yang percaya, ya, bahwa Tuhan Yesus mati pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dan sudah saya uraikan satu persatu, sedikit demi sedikit, bahwa tubuh dan darah Tuhan luar biasa, ya. Perjanjiannya diuraikan. Perjanjian yang lama memang gagal, tapi bukan Tuhan yang gagal,
Perjanjian yang lama itu manusianya yang gagal untuk bisa mengerti, gagal untuk bisa disucikan, gagal. Alkitab katakan semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah, semua sudah jatuh dalam dosa dan patut dihukum. Tetapi Tuhan Yesus yang rela menggantikan kita, ya, rela menggantikan kita di atas kayu salib. Ya. Kalau domba Paskah, ya, dalam pembuatannya domba Paskah itu tidak boleh dipatahkan satu tulang pun. Ternyata pada waktu Tuhan Yesus disalib, ya, kalau belum mati itu harus dihancurkan, tulang kakinya harus dihancurkan, dan orang-orang dua penjahat dihancurkan. Tetapi khususnya Tuhan Yesus waktu didatangi oleh tentara-tentara, dilihat sudah mati, untuk membuktikan tusuk lahumnya tusuk dan keluar air dengan darah, berarti benar sudah mati. Ya, ya. Dengan demikian maka nubuatan itu digenapi bahwa tulangnya tidak satu pun yang dipatahkan. Ya, kiranya ya damai sejahtera Allah itu melimpah buat kita semuanya. Kiranya pengertian yang Tuhan tunjukkan itu boleh saudara mengerti, semuanya boleh mengerti bahwa luar biasa ada damai sejahtera Allah, luar biasa ada keselamatan, sesuatu yang kuat. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa-doa pribadi, doa syafaat yang sudah dinaikkan, kabulkanlah bahkan lebih dari apa yang sudah diucapkan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah melakukan kebenaran firman-Mu ini, tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, puji syukur yang sudah memberikan persembahan persepuluhan. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Tuhan yang belum memberikan kejahatannya, Tuhan juga memberkati. Tuhan, terima kasih. Yang datang dengan sakit, apabila yang percaya, Tuhan, biarlah kami pulang dengan kesembuhan, kami pulang dengan berkat ilahi, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat percaya, karena itu belas kasih-Mu limpahkan buat kami semuanya. Saudara yang dikasih-Mu Tuhan, pulang dengan berkat ilahi, berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Diberkati anak-anak-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati apa yang dikerjakan Tuhan, diberkati Tuhan segala usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang, tapi penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan menyertai kemanapun kami pergi, aman di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa dan menikmatinya. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk terlebih dahulu. Silakan ada pengumuman.